Hai adik-adik, jumpa lagi bersama saya di channel Kunci Jawaban. Kali ini kita membahas buku Bupena 4D, lanjutan dari penilaian akhir tahun paket 2 IPS kelas 4 yang ada di halaman 178. Langsung aja mulai dari IPS, kita mulai nomor 1. Berikut yang bukan merupakan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah jawabannya C. Batu bara sebagai bahan bakar alat transportasi. Kemudian nomor 2, belerang, batu kapur, dan granit merupakan sumber daya. Jawabannya adalah D, yaitu mineral non-logam. Kemudian nomor 3, hasil olahan minyak bumi yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor adalah, jawabnya bensin solar. Nomor 4, pengusaha susu dan keju merupakan jenis pekerjaan yang memanfaatkan salah satu hewan, yaitu sapi. Nomor 5, minyak bumi adalah sumber daya alam yang sering dimanfaatkan dalam jumlah banyak karena menghasilkan berbagai macam sumber daya lain. A. Apa dampak yang terjadi jika minyak bumi terus digunakan terus-menerus? Jawabannya, minyak bumi akan habis dan langka. Minyak bumi akan habis dan langka. Pertanyaan yang B, tuliskan upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Jawabannya banyak adik-adik. Ini bisa menggunakan kendaraan umum saat bepergian. Menggunakan kendaraan umum saat bepergian. Yang kedua, boleh menghemat penggunaan bahan bakar minyak bumi yang terbuat dari bahan minyak bumi. Yang ketiga, tidak menggunakan kendaraan saat bepergian ke tempat yang dekat. Lebih baik jalan kaki. Nah, sekarang kita ke nomor 6. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. Nomor 6, suku yang umumnya berasal dari daerah A adalah, jawabnya C, Sunda. Kemudian nomor 7, bahasa yang umumnya digunakan oleh suku daerah B adalah jawabnya adalah A, Madura. Nomor 8, hasil hutan berupa jati dan rotan biasanya dimanfaatkan untuk bahan baku industri ... dan ... Jawabnya adalah mebel dan kerajinan. Mebel, MEBEL. Nomor 9, rumah tongkonan merupakan rumah adat yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Nomor 10, tuliskan perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi dan pantai. Nomor 10 jawabnya adalah, silakan dicatat, saya diktekan. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi sebagian besar bekerja sebagai pekebun. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pantai sebagian besar bekerja sebagai nelayan atau petani garam. Oke, sekarang kita menuju ke nomor 11. Seorang guru sering menulis di atas kertas menggunakan pulpen. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh guru tersebut termasuk ke dalam, jawabannya adalah C, konsumsi. Karena menggunakan pulpen ya adik-adik ya. Nomor 12, jenis pekerjaan utama di daerah pedesaan adalah bercocok tanam atau bertani juga boleh. Nomor 13, jenis pekerjaan yang termasuk kegiatan ekonomi berupa distribusi adalah, jawabannya berdagang. Nomor 14, petani yang memanen jagung di kawasan puncak termasuk ke dalam kegiatan ekonomi berupa, jawabnya produksi. Nomor 15, jenis pekerjaan yang terdapat di daerah pantai adalah, silakan ditulis, nelayan dan petani garam. Kalau mau yang lebih lagi ada pemandu wisata dan lain-lain. Sekarang PPKN. PPKN nomor 1, sebagian penduduk di Jakarta tinggal di dekat sungai. Kewajiban yang harus dilakukan penduduk Jakarta terhadap lingkungan di sungai adalah, yang ditanya kewajiban ya adik.
Ini salah satunya adalah, silakan ditulis, menjaga kebersihan dan kelestarian sungai. Nomor 2, hak yang didapat oleh nelayan apabila mereka menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di laut adalah, jawabannya adalah yang A. Nah, ini dia jawabannya A, mendapat ikan dalam jumlah yang banyak. Nomor 3, kewajiban terhadap tumbuhan yang ada di halaman rumah adalah, jawabnya menyiram dan memberi pupuk. Nomor 4, melakukan reboisasi merupakan contoh kewajiban penduduk yang tinggal di daerah. Jawabnya kering dan gersang, serta daerah yang rawan longsor. Kering dan gersang serta daerah yang rawan longsor. Nomor 5, terdapat sungai yang besar di sebuah desa. Penduduk di desa tersebut menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari mereka, seperti minum dan mengairi sawah. Menurutmu, apa hak dan kewajiban penduduk tersebut terhadap sumber daya air sungai di sekitarnya? Kita jawab dulu hak. Hak mereka, silakan ditulis ya, saya diktekan. Hak mereka adalah dapat menggunakan air untuk keperluan mereka sehari-hari. Dan kewajiban mereka adalah menjaga kelestarian sungai. Sekarang PPKN nomor 6. Ayah Edo mengoleksi banyak raket, kok, dan sepatu olahraga. Kegemaran yang dimiliki oleh Ayah Edo adalah, jawabnya D, bulu tangkis. Nomor 7, temanmu memiliki keberagaman Temanmu memiliki kegemaran membaca buku. Sikap yang tidak boleh kamu lakukan saat melihatnya sedang membaca adalah, jawabnya mengganggunya. Nomor 8, kakakmu bercita-cita menjadi seorang arsitek. Sebagai adik yang mendukung cita-cita kakaknya, sikap yang patut kamu lakukan saat kakakmu meminta pendapat untuk gambarnya adalah, ini sikap mendukung ya. Jawabnya adalah memberi pujian dan kritikan yang membangun atau baik. Saya ulangi, memberi pujian dan kritikan yang membangun atau baik. Nomor 9. Nyepi dan Galungan merupakan hari besar keagamaan yang dilaksanakan oleh penganut agama. Jawabnya Hindu. Dedi dan Jonas sedang mengerjakan tugas sekolah bersama. Ketika tiba waktu untuk beribadah, apa yang seharusnya dilakukan Jonas dan Dedi? Jawabnya adalah mengerjakan ibadah dahulu, lalu melanjutkan mengerjakan tugas. Nomor 11, faktor yang memengaruhi keragaman suku bangsa Indonesia adalah kondisi geografis Indonesia yang berbentuk negara. Jawabnya kepulauan. 12, menghargai teman yang menggunakan logat berbeda adalah sikap yang dilakukan untuk titik-titik bahasa daerah. Jawabnya adalah melestarikan dan menghargai. Nomor 13, Made mengizinkan Jonas untuk terlambat datang saat kerja kelompok di hari Minggu agar Jonas bisa ke gereja terlebih dahulu. Made menunjukkan sikap, jawabnya toleransi. 14, rasa toleransi terhadap keragaman harus kita miliki agar tidak terjadi, jawabnya perselisihan dan perpecahan. Nomor 15, tuliskan 3 sikap yang dapat menciptakan kerukunan dalam keragaman agama. Jawabnya saya taruh di sini. Yang pertama bisa adik tulis yaitu mau bekerja sama dengan agama lain. Seperti gotong royong gitu ya, adik-adik. Kemudian nomor selanjutnya tidak merendahkan agama lain. Selanjutnya adalah menghargai dan menghormati agama lain. Setelah itu kita ke SBDP. SBDP nomor 1. Benda yang memiliki bentuk balok adalah, jawabnya C, lemari. Nomor 2, mencungkil adalah teknik membuat karya seni 3 dimensi dengan bahan dasar. Jawabnya bahan dasar tanah liat atau plastisin dalam kurung bahan lunak. Saya ulangi, tanah liat atau plastisin dalam kurung bahan lunak.
Nomor 3, sebelum gambar 3 dimensi disempurnakan, kita sebaiknya menggambar titik-titik terlebih dahulu. Jawabnya sketsa. 4, contoh benda 3 dimensi yang terbuat dari tanah liat adalah jawabnya adalah kendi, pot bunga. Selanjutnya nomor 5, buatlah sketsa karya 3 dimensi berikut. Yang pertama adalah bola basket, yang kedua kaleng susu, dan yang ketiga pohon beringin. Adik-adik kira-kira bisa ikutin gambar saya. Yang A seperti ini, bola basket, kemudian yang B kaleng susu, dan yang C pohon beringin. Silakan nanti adik-adik bikin yang lebih baik daripada gambar saya. Oke, nomor 6 SBDP, perhatikan not angka berikut. Nada re pada not angka tersebut memiliki nilai titik-titik ketuk. Jawabnya adalah C, 3 ketuk. Kemudian nomor 7, tempo Marsia adalah tempo lagu yang dinyanyikan dengan tempo seperti orang berbaris. Di bawah ini contoh lagu dengan tempo Marsia adalah jawabnya C, Bangun Pemuda Pemudi. Nomor 8, lagu Bagimu Negeri dinyanyikan dengan tempo, jawabnya largo atau lambat. Nomor 9, tuliskan kata dalam lagu berikut yang memiliki nada tinggi dan nada rendah. Nada tingginya dulu, yaitu silakan tulis kakak, kemudian sudah, dan dua. Kemudian nada rendahnya adalah jendela, tua. Tadi dua, ini tua ya. Oke. Sekarang nomor 10, perhatikan not balok. Tuliskan not angka dari not balok tersebut. Jawabnya adalah seperti ini, yaitu 5, 3, 4, 2, 1, 4, 6, 5, 1 titik di atas, 6, 4, 4. Sekarang kita ke SBDP nomor 11, tari ondel-ondel. Merupakan contoh tarian yang berasal dari daerah A, DKI Jakarta. Nomor 12, perhatikan gambar berikut. Skema gambar tersebut menunjukkan bahwa penari bergerak secara C, vertikal. 13, tarian ini berasal dari Aceh. Penari akan saling duduk berdampingan membentuk satu garis lurus. Tarian ini dilakukan dengan iringan rebana dan dimainkan dengan sangat cepat. Nama tarian tersebut adalah tari saman. 14, aksesori yang sering digunakan dalam tari kupu-kupu dari daerah Bali. Jawabnya adalah selendang dan hiasan mahkota dengan pernak-pernik keemasan. Selendang dan hiasan mahkota dengan pernak-pernik keemasan. Nomor 15, buatlah skema formasi pola lantai untuk 5 orang penari, yaitu A, B, C, D, dan E dengan bentuk-bentuk sebagai berikut. Jawabnya adalah ini adik-adik. Yang A segi 5, silakan di screenshot saja ya adik-adik. Yang B seperti ini, zigzag. Yang C vertikal, dan yang D lingkaran. Kemudian kita menuju ke nomor 16, karya seni yang dibuat dengan menempel dengan bahan berupa daun mangga kering, biji kacang hijau, dan ranting adalah A, kolase. 17, gambar di atas merupakan contoh karya seni tempel, jenis jawabnya adalah B, montase. 15, perhatikan langkah-langkah membuat mozaik berikut. Silakan dibaca langkah-langkahnya ya adik. Saya langsung aja ke urutan yang tepat untuk membuat mozaik adalah jawabannya yang B, yaitu 2, 1, 4, 3. 2, membuat pola di buku. 1, menempelkan satu persatu potongan kertas pada pola. 4, menggunakan alat bantu saat menempelkan potongan. Dan yang ketiga, meletakkan hasil di ruang terbuka. Sekarang nomor 19, menempelkan kain flanel untuk membuat sarung bantal merupakan contoh karya seni tempel jenis aplikasi. Aplikasi.
Sekarang nomor 20, tuliskan dua bahan alam yang biasa digunakan untuk membuat mozaik. Jawabnya adalah biji-bijian dan kulit telur. Nah, sampai di situ aja adik-adik kita belajar untuk paket 2. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang pelajarannya dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke temannya bagi yang masih kesulitan untuk mempelajari buku pena atau mengisi buku pena 4D. Oke, sampai jumpa.